Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi karena tadi handphone saya lowbat, kemudian mati lampu juga. Untungnya sekarang udah nyala ya. Kita lanjutkan. Tadi kecakapan dalam menerima tamu, saya rasa teman-teman sudah cukup paham. Yang perlu diingat adalah bagaimana cara kita menerima tamu dengan sopan dan baik. Itu adalah memberikan uh, muka atau gestur tubuh yang welcome, yang artinya seorang tamu merasa dihargai dan dihormati. Itu bagian dari etika ya, yang kadang-kadang nih orang lain atau seseorang itu tidak paham bagaimana cara menerima tamu yang baik dan benar gitu. Saya rasa teman-teman di sini sudah cukup paham dan pintar dalam bagaimana cara kita menerima tamu, baik itu tamu dari keluarga, orang tua, bahkan dari tamu kita sendiri. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita kecakapan dalam pelayanan di dalam bekerja misalnya. Bagaimana jenis kecakapan dalam berkomunikasi untuk memberikan pelayanan kepada orang lain itu juga mendukung kualitas komunikasi interpersonal yang dilakukan. Ada berbagai jenis pelayanan yang harus dilakukan atau yang biasa dilakukan dalam bekerja misalnya. Oke, yang pertama adalah memberikan informasi. Di dalam pelayanan memberi informasi juga seseorang yang menyampaikan informasi harus memberikan data-data dan informasi yang akurat. Karena orang lain bertanya kemudian kita menjawab, memberikan informasi apabila tidak memberikan informasi yang baik atau benar, kasihan orang lain akan tersesat, dampak atau impact-nya akan tersesat, akan salah persepsi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga pelayanan komunikasi dalam memberikan informasi, contoh misalnya mau tanya jalan misalnya, kemudian teman-teman ngasih taunya sembarangan dengan cara, oh rumahnya kayaknya di situ deh, belok kanan, belok kiri, nggak jelas gitu. Kasihan orang lain akan tersesat, orang lain akan merasa dipermainkan misalnya. Dan itu juga nggak boleh gitu ya. Kemudian konsultasi nih, pelayanan di dalam kecakapan berkomunikasi juga ada konsultasi. Bagaimana seseorang meminta bantuan pendapat terhadap suatu permasalahan yang mereka hadapi, kemudian teman-teman memberikan saran, terjadinya timbal balik feedback di dalam komunikasi, kemudian terjadinya konsultasi di antara kedua partner komunikasi tadi, sehingga dapat terjadinya atau menemukan titik masalah atau solusi yang disampaikan. Jadi itu juga pelayanan bisa dalam bentuk memberikan informasi, konsultasi. Kemudian yang ketiga, hospitality. Hospitality ini juga memberikan sambutan ramah nih. Kayak misalnya ada tamu nih, kemudian kita memberikan makanan, menyuguhkan makanan, minuman, apa kue-kue yang kita punya di rumah. Itu bagian dari pelayanan hospitality, teman-teman. Makanya kenapa di dalam kita etika dalam bertamu, seorang tamu juga memang wajib untuk memberikan makanan atau minuman kepada tamu yang datang ke rumah kita. Tidak perlu kita bertanya apakah tamu tersebut mau minum atau makan. Menurut pendapat saya, sebagai seorang tuan rumah yang baik, sebaiknya kita memberikan atau merasa empati terhadap tamu yang datang. Menghormati tamu yang datang itu tidak hanya dengan menyambut ramah dengan muka yang manis, kemudian juga dengan etika yang tadi disebutkan, tetapi juga dengan memberikan salah satu kue-kue kecil, kemudian juga misalnya lebih baik lagi kalau misalnya mau diajak makan, ayo diajak makan, itu akan jauh lebih baik gitu. Bahkan di agama saja, untuk agama Islam itu juga Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tamu itu adalah raja. Bagaimana kita memberikan semua apa yang kita miliki itu adalah salah satu bukti keberkahan yang kita punya, teman-teman, bagian dari pahala yang baik juga atau pahala yang besar juga untuk bagi agama kita. Nah, oleh sebab itu hospitality di sini juga bagian dari bentuk dari komunikasi interpersonal dalam bentuk pelayanan. Kemudian yang terakhir, caretaking. Caretaking ini apa sih? Nah, caretaking ini adalah terdiri dari perhatian dan perlindungan nih atas barang-barang milik tamu atau atas barang-barang milik partner atau barang-barang milik orang lain yang dititipkan kepada kita, kemudian kita jaga dan kita sehingga komunikasi di antar keduanya juga menjadi tenang dan lancar dalam berkomunikasi. Jadi perlindungan terhadap barang-barang orang yang kita tamu atau orang-orang kita ajak komunikasi, kemudian kita jaga, kita rawat, misal karena dia meminta tolong kepada kita untuk menitip, itu bagian dari bentuk pelayanan. Oke ya, jadi pelayanan itu ada 4, memberikan informasi, konsultasi, hospitality, dan caretaking.
ya. Kemudian nih, kecakapan dalam menyampaikan informasi. Kenapa sih kecakapan dalam informasi juga harus ada perlu nih, teman-teman bisa baca ada 10. Ada 10 kecakapan dalam menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini tidak saja bentuk ide atau gagasan dari seorang komunikator terhadap pesan yang ingin disampaikan, tetapi juga menyampaikan dari pesan orang lain. Bisa loh teman-teman. Jadi bukan ide kita nih, saya ingin berbicara tentang mengenai masalah COVID-19. Uh, bukan ide yang tertuang dari diri saya untuk menyampaikan. Saya lagi pengen ngobrol dengan teman saya tentang dampaknya si COVID ini apa. Tetapi juga informasi yang saya dapat dari orang lain, kemudian juga saya sampaikan kepada orang lain lagi, itu juga dari bentuk dari kecakapan dalam menyampaikan informasi. Jadi bisa berbagai macam ya teman-teman ya. Yang pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Pasti dong, jangan gunakan kata-kata yang sulit. Kemudian pendekatan yang berpusat pada penerima, yang dimana artinya melakukan segala usaha informasi dipahami secara benar. Artinya jangan berbelit-belit, sampaikan apa yang ingin disampaikan sehingga orang lain menerima respon secara positif. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan istilah yang sulit dimengerti. Contohnya nih teman-teman berbicara dengan orang tua atau guru atau dosennya teman-teman. Kemudian teman-teman menggunakan bahasa gaul, bahasa yang mungkin keseharian dengan teman-teman sejawat atau teman-teman di kampus atau zaman SMA misalnya. Itu jangan gunakan kata-kata bahasa-bahasa yang tidak baku. Karena apa, saya sebagai dosen atau misalnya orang yang dituakan juga, saya kadang-kadang orang tua itu nggak ngerti loh bahasa anak gaul sekarang. Yang kalian yang mungkin jauh lebih pintar dalam bahasa-bahasa gaul tuh yang kayak gimana. Nah, untuk orang tua seperti saya kalau kurang paham. Oleh sebab itu jangan gunakan bahasa yang sulit dimengerti karena akan menjadi terhambatnya komunikasi. Kemudian jangan gunakan istilah yang terlalu tinggi. Misalnya saya menggunakan bahasa dalam pengajaran, menggunakan bahasa hipotesa, kemudian bahasa-bahasa tinggi yang mungkin teman-teman sulit untuk dimengerti gitu. Itu juga akan memperhambat dalam komunikasi. Dalam menyampaikan informasi juga itu ada kesalahpahaman karena mungkin yang satu ngomong terlalu tinggi, yang satu juga agak bingung ini dia tuh sebenarnya ngomongin apa. Jadi nggak connect ya, tidak terjadinya komunikasi arus yang feedback gitu. Jadi cuma satu arah aja. Kemudian jangan menggunakan istilah asing. Oke, kadang-kadang ada ya orang yang ngomong bahasa Indonesia, bentar ngomong bahasa Inggris, kemudian ngomong bahasa Inggrisnya juga yang mungkin masih acak adut dan lain sebagainya. Itu juga akan mempersulit. Kemudian jangan tergesa-gesa ya teman-teman. Kemudian jika menyampaikan berita buruk juga gunakan kata persiapan atau gunakan kata-kata yang baik. Seperti misalnya kita ingin menyampaikan bahwa orang tuanya, maaf misalnya orang tua teman saya meninggal nih, tapi teman saya masih belum tahu nih gimana ya cara ngomongnya. Nah, kalian tuh bikin draft dulu gitu. Dalam arti kata draft itu bukan secara tertulis ya, tetapi pikirkan baik-baik, gunakan muka empati, gunakan bahasa gestur tubuh yang empati agar si penerima atau orang yang sedang kena musibah juga memahami bahwa kita turut berduka cita atau turut sedih dengan apa yang mereka terima. Seperti itu ya. Kemudian hindari kata-kata yang bersifat mengancam. Sesuatu hal yang mengancam siapapun, anak kecil pun akan merasa takut ya teman-teman. Jangankan anak kecil, kita aja yang udah gede aja, kalau kita diancam oleh dosen misalnya, kemudian juga mahasiswa mengancam dosennya, itu juga akan terjadi ketakutan atau trauma tersendiri bagi si penerima pesan. Itu juga jangan. Kemudian yang terakhir, hindari ungkapan yang menunjukkan bahwa kita orang berjasa. Oke, kayaknya kita yang paling penting banget gitu ya. Saya orang penting nih. Kemudian kamu bilang dong makasih untuk saya, atau saya itu kan orang berjasa, kemudian kita ceritain ke seluruh dunia gitu bahwa saya ini telah menolong kamu, saya tuh telah menyelamatkan kamu loh, terus kemudian diceritakan ke semua orang. Itu juga jangan gitu ya, karena biarkan Allah saja yang mencatat semua amal kebaikan kita. Jangan pernah kita menuntut balik untuk orang lain hormat. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai manusia yang baik dan benar. Untuk masalah pahala, untuk masalah hal baiknya itu biarkan Tuhan kita yang memberikan pahala untuk kita gitu ya. Ya teman-teman. Kemudian kecakapan mendengarkan nih. Mendengarkan aja ada 10 kecakapan loh teman-teman. Bagaimana kita pintar dalam mendengarkan orang lain, bagaimana kita pintar dalam mendengarkan curhatan orang lain, sehingga akan timbul rasa empati tuh di dalam diri kita tuh. Akan timbul kebaikan-kebaikan yang kita menjadi manusia yang baik lagi gitu ya. Jadi teman-teman juga harus pintar dalam mendengarkan, karena dengan mendengarkan orang lain akan mau dan merasa tenang dalam berkomunikasi dengan kita. Karena apa? Karena kita mau mendengarkan curhatan mereka nih.